Yo halo, kali ini saya dapat sebuah handphone gaming pada zamannya. Ya, jadi ini adalah IMO P800 Gaming Edition. Dari gambar di boxnya aja udah heboh nih. Unit ini saya beli dari shopping seharga 300 ribuan dengan kondisi yang katanya BNOB atau baru tapi udah dibuka dan dicek gitu ya. By the way, untuk merek IMO itu sekarang udah nggak ada ya, tapi kalau dulu lumayan populer tuh. Oke, tahan dulu basa-basinya biar nggak makin penasarin, jadi hayulah di unboxing. Kayaknya saking lamanya udah sampai hancur-hancur gini ya tempatnya. Di dalamnya, pertama ada semacam buku panduan pengguna yang dicetak cukup bagus ya, tapi isinya udah agak menguning gitu sih. Terus ada unit handphonenya. Wih, dapat yang gonjreng lagi nih, tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapat earphone yang modelnya begini dengan colokan yang bukan jack gitu ya. Dapat kabel data yang colokannya juga sama kayak earphone tadi. Jadi kalau dilihat-lihat ini tuh bukan micro USB tapi mini USB juga bukan. Soalnya lebih kecil dan panjang. Yang tahu boleh komen ya ini tipe apa. Terus dapat adaptor yang udah kotor-kotor gini dengan output 4,2 volt 0,5 ampere. Ada baterainya dengan kapasitas 1800 mAh. Lumayan, tapi udah agak hamil ya, entah berapa bulan. Semoga masih bisa dipakai. Terus ini ada kertas-kertas kayak stiker IMEI dan yang ini kayaknya buat kartu garansi gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari handphone gaming IMO P800. Lanjut, cek unitnya. Widih, saya dapet yang warna merah ya. Jadi ngingetin saya sama handphone gaming Lexus L73. Mirip-mirip tuh warnanya. Tapi secara model tentunya beda banget. Bentar-bentar, ini layarnya kotor tempelannya ya. Jadi dikletek ae. Secara modelnya, IMO P800 ini emang nggak kayak handphone pada umumnya. Agak mirip PSP Go tapi banyak tombol di samping layarnya. Secara build quality rasanya itu masih oke. Pakai bahan plastik yang cukup tebal dengan finishing glossy. Bobotnya pun kerasa nggak yang enteng-enteng banget. Dan secara dimensi masih cukup lah untuk sebuah handphone, nggak kegedean. Tapi jujur rame banget kelihatannya. Di bagian depan ini ada layar berukuran 3,2 inch yang bagian samping kanan atau atasnya ya, agak bingung nih soalnya. Di sini ada tulisan IMO, earpiece, dan kamera. Terus ada juga tombol-tombol untuk action pakai layout macam PS ya. Ada tombol buat shortcut game dan start. Kalau di sini ada D-pad, tombol menu, back, call, and call, dan OK. Kalau kita anggap desain ini horizontal, di sisi atasnya ini ada tombol pengatur volume, shutter kamera, dan antena. Berarti ada fitur TV-nya nih. Terus di sisi kiri ada mikrofon dan lubang buat gantungan. Di sisi bawahnya kosong, dan di sisi kanan ada lubang buat cas atau earphone. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lubang speaker, dan tulisan IMO. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Yang di dalamnya itu kayak gini nih penampakannya. Speakernya gede juga ya, tapi kayaknya ada yang patah-patah nih dalamannya. Aduh. Terus di sini ada slot untuk mini SIM 1, SIM 2, dan slot micro SD yang dari bawaannya udah dikasih. Mereknya Adata dengan kapasitas 4 GB. Kayaknya udah ada game bawaannya nih. Oke, coba dinyalain. Semoga masih bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awal dari IMO P800 Gaming Edition. Kok ini handphone gaming kenapa wallpapernya yang dikasih berbunga-bunga ya? Untuk navigasi di handphone ini bisa pakai tombol-tombolnya dan bisa juga pakai layar sentuh. Tapi sayangnya untuk layarnya ini masih resistif, jadi harus agak ditekan gitu dan kurang responsif. Terus unit yang saya dapat ini LCD-nya tuh udah ada garisnya nih, hadeh. Ya masih bisa dimaklumi lah, namanya juga barang lama. Untuk menunya unik nih, jadi pakai semacam halaman gitu ya. Ada buat media, permainan, layanan, pengaturan, dan lain-lain. Terus untuk tampilannya ini ternyata portrait, jadi agak kagok juga sih. Apalagi kebanyakan tombol gini.
Untuk aplikasi bawaannya emang udah banyak ya, terutama untuk gamenya nih, bervariasi banget cuy. Entah dari bagian menu luarnya, di dalam menu permainan, Java, dan ada juga nih semacam emulatornya. Untuk game-game emulator ini tersimpan di microSD-nya. Kalau dilihat-lihat sih formatnya itu beragam. Wih, lumayan nih kayaknya. By the way, untuk microSD 4 GB, sisanya itu masih banyak, cuma kepake sekitar 200 MB. Sedangkan untuk internalnya emang kecil ya, cuma 58 MB. Oke, sebelum bahas yang lain, karena udah ada gamenya, jadi gas mainin. Ternyata untuk game-game berbasis emulator nggak semuanya bisa dimainin ya, walaupun udah ada dari bawaannya. Entah yang format GBA, SMC, bahkan NES, malah muncul file error tuh. Aneh sih, kalau nggak bisa kenapa dikasih dari bawaannya ya? Apa emang penjualnya yang iseng masukin? Tapi game berbasis emulator ini masih bisa ditambah ya, tinggal masukin aja ke folder game yang ada di microSD. Tapi balik lagi, format game harus yang sesuai. Dan setelah saya tambah berbagai game, ternyata handphone ini beneran bisa buat jalanin game dari konsol NES, Super NES, Game Boy Color, sampai Game Boy Advance. Dan untuk performanya, saya rasa masih bukan yang lancar banget, tapi masih oke lah buat dimainin. Secara fitur dalam gamenya juga udah ada fitur dasar buat save dan load state gamenya. Walaupun slotnya itu cuma satu, tapi lumayan lah masih bisa lanjutin progres gamenya. Selain itu kita juga bisa atur volume gamenya dan mapping tombol-tombolnya. Untuk tombol sebenarnya lumayan enak ya, kliki tapi nggak keras dan nggak berisik. Cuma agak kecil aja sih ukurannya. Kalau untuk game-game lainnya yang ada di menu permainan nggak begitu menarik ya. Dan untuk game yang ada di luar menu ini, kayak Angry Bird, Fruit Ninja, dan lain-lain, saya coba ternyata pada nggak bisa dimainin karena ada peringatan untuk download filenya gitu. Sedangkan untuk sinyalnya juga unit yang saya dapat ini bermasalah ya. Jadi nggak bisa dipakai SMS, telepon, atau internetnya. Kayaknya nggak kedaftar nih emailnya. Selain buat gaming, sebenarnya handphone ini bisa dipakai selayaknya feature phone pada umumnya, buat teleponan atau SMS-an, kalau ada sinyalnya. By the way, kalau untuk ngetik di handphone ini full touchscreen ya, jadi lumayan susah di layar resistif kayak gini. Saya lebih suka sama handphone gamingnya Mito 901 yang ada tombol angkanya juga tuh. Untuk fitur lainnya, handphone ini udah ada layanan untuk internetan loh. Bluetooth-nya juga ada ya, lumayan banget kan kalau dulu. Apalagi support Java, bisa buat download-download aplikasi, Facebook, game-game Java, dan video. Nah, untuk game Javanya saya coba ya masih cukup lancar lah, walaupun nggak yang lancar-lancar banget. Dan bisa pakai tombol-tombolnya juga, tapi agak terbatas ya, soalnya kadang ada game yang memerlukan tombol angka gitu. Oh iya, untuk urusan multimedianya, handphone ini udah cukup lengkap. Buat nonton video 3GP bisa, bahkan fitur nonton TV juga ada di handphone ini. Tapi sekarang TV analog udah nggak bisa ya. Terus kalau mau dengerin radio atau musik MP3 juga bisa, dengan speaker yang harusnya sih oke ya, menggelegar. Tapi sayangnya unit saya ini udah rusak speakernya, jadi sember gitu.
Di handphone ini juga udah ada kameranya ya, dua lagi, belakang sama depan. Tapi kalau untuk kualitasnya jangan berharap lah, hasilnya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Imo P800 Game Edition. Ini pakai settingan entah berapa resolusinya, tapi yang terbaik lah pokoknya kualitasnya. Ya, jadinya kayak gini nih. Menurut kalian, gimana untuk hasil perekaman videonya? Dari segi desainnya, handphone ini emang udah kerasa gaming ya, dengan tombol-tombol yang banyak dan warna yang menarik. Tapi emang agak membingungkan juga, mulai dari orientasi desainnya, tema sistemnya, dan navigasinya. Pada zamannya mungkin handphone ini udah tergolong mantep ya, dengan harga yang murah, apalagi yang ngincer buat main game. Banyak pilihannya tuh, Java support, emulator bisa 4 konsol, belum lagi game-game bawaannya. Puas dah. Nah, kalian ada yang pernah punya atau pakai handphone ini? Coba bagiin ceritanya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone gaming pada zamannya, yaitu Imo P800 Gaming Edition. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.